Namaku Dimas, seorang sopir ambulans freelance yang sering bekerja lepas di beberapa rumah sakit swasta di Jawa Barat. Malam itu, sekitar jam 23:30, aku menerima panggilan darurat dari seseorang yang mengaku dokter jaga dari rumah sakit bernama Rumah Sakit Rahmat Sejati. Tolong segera ke lokasi. Ada pasien kritis yang perlu dirujuk. Aku yang saat itu berada tak jauh dari lokasi, segera menuju koordinat yang dikirim lewat pesan WhatsApp. Anehnya lokasinya tidak muncul di Google Maps, tapi penunjuk arah offline menunjukkan jalur ke sebuah kawasan pegunungan kecil di pinggiran kota. Setelah sekitar 20 menit melintasi jalan sempit dan berliku yang semakin gelap dan sunyi, akhirnya aku melihat bangunan besar yang tampak seperti rumah sakit tua. Lampu neon kusam bertuliskan Rumah Sakit Rahmat Sejati menyala redup di atas pintu utama. Anehnya, bangunan itu tidak ada di daftar rumah sakit resmi kota ini. Tapi aku pikir, mungkin ini rumah sakit swasta kecil atau panti kesehatan alternatif. Aku parkir ambulans dan masuk dengan membawa tandu. Lorong pertama yang kulalui sunyi, sepi, dan dingin. Tak ada suara, tak ada orang, hanya lampu-lampu remang dan aroma alkohol medis tua yang menyengat. Di meja resepsionis berdiri seorang pria tinggi dengan jas dokter. Tapi anehnya, name tag-nya kosong. Ia tak memperkenalkan diri. Pasien ada di ruang UGD keempat. Tolong cepat, dia kritis. Aku menurut saja. Tapi saat melintas lorong menuju ruang UGD, aku melihat ada banyak pintu-pintu tertutup rapat. Dan di balik salah satu pintu, aku sempat mendengar suara orang mengerang lirih, seperti meminta tolong. Saat tiba di ruang UGD 4, ada seorang wanita tua dengan selang oksigen dan infus yang sudah setengah kering. Matanya melirikku penuh ketakutan. Bibirnya bergetar, seperti ingin berkata sesuatu, tapi gagal. Ketika aku membungkuk menyiapkan tandu, dia berbisik sangat lirih. Jangan bawa aku keluar dari sini. Kamu ikut masuk. Aku tercekat. Tapi sebelum aku bisa bertanya, dokter tadi muncul dari belakang dan langsung menyuntikkan sesuatu ke selang infusnya. Kita tak punya waktu. Segera bawa dia ke ambulans. Aku mengangguk cepat. Meski jantungku mulai tak karuan, aku membawa wanita itu keluar. Dibantu oleh dua perawat yang muncul entah dari mana, tapi mereka tidak bicara sepatah kata pun. Hanya menunduk dan mendorong tandu bersamaku. Setibanya di ambulans, wanita itu tampak mulai tenang. Meski matanya terus memandang ke arah bangunan rumah sakit dengan penuh trauma. Namun, saat aku menyalakan mesin ambulans dan memutar balik ke arah kota, wanita itu tiba-tiba tak ada di tempat. Tandu kosong, selang infus bergelantungan. Pintu ambulans terkunci dari dalam, tak ada cara dia bisa keluar. Aku panik. Langsung rem mendadak. Keringat dingin membasahi wajahku. Apa yang sebenarnya tadi aku bawa? Ketika aku menoleh ke bangunan rumah sakit, bangunan itu menghilang. Yang tersisa hanya tanah lapang gelap dengan bekas pondasi beton tua dan papan usang setengah roboh bertuliskan, bangunan ini ditutup permanen sejak 1997. Aku segera melaporkan kejadian semalam ke rumah sakit, tempat aku biasa bekerja. Namun ketika aku menyebut nama Rumah Sakit Rahmat Sejati, kepala rumah sakit langsung mengernyit. Rumah Sakit Rahmat Sejati? Kamu? Yakin, rumah sakit itu sudah terbakar dan tidak beroperasi sejak hampir 30 tahun lalu, Mas Dimas. Tapi saya semalam antar pasien dari sana. Saya lihat sendiri gedungnya. Ada dokter dan dua perawat yang bantu saya. Kepala rumah sakit hanya menatapku, lalu membuka laci dan mengeluarkan sebuah arsip tua. Di sana ada clipping koran tahun 1997. Kebakaran misterius hanguskan rumah sakit Rahmat Sejati. 13 orang tewas terjebak. Aku merasa seluruh tubuhku menggigil. Mataku terpaku pada daftar korban tewas. Dr. Hendra Kartiko, Suster Erna, Suster Ratmi, Nyonya Murni pasien ICU. Nyonya Murni, itu nama pasien yang tadi malam aku bawa di tandu. Aku kembali ke lokasi tempat rumah sakit itu berdiri. Tapi seperti sebelumnya, tak ada apa-apa. Hanya tanah kosong dengan pagar kayu lapuk dan tulisan, "Dilarang masuk. Area berbahaya." Aku coba mengaktifkan ulang titik koordinat dari WhatsApp malam itu, tapi pesannya sudah terhapus otomatis.
tidak ada nomor pengirim. Seolah pesan itu tidak pernah ada. Tiba-tiba, seorang pria tua mendekat. Dari seragamnya, dia penjaga kebun di sekitar kawasan itu. Namanya Pak Darto. "Mas, jangan sering-sering ke sini. Ini tanah angker, sudah banyak yang hilang. Tapi saya kesini semalam, ada rumah sakit, ada pasien." Pak Darto menatapku lama. "Kalau sampean benar-benar ke sana, berarti sampean sudah dipilih?" Tanyaku, bingung. Dipilih buat nganter pasien-pasien yang belum sempat keluar waktu rumah sakit itu kebakaran. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Jam 02,3 dini hari, ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Suara berat terdengar dari seberang. "Halo, Mas Dimas. Kami butuh Anda lagi. Pasien sudah menunggu." Tanpa sadar, aku mengenakan jaket, membawa kunci ambulans, dan mengemudi ke arah utara tanpa tahu siapa yang mengarahkan. Dan ketika kulihat ke kaca spion, kursi belakang ambulans sudah berisi satu pasien. Wajahnya dibalut kain putih. Tak bergerak. Aku berhenti. Membuka pintu belakang. Kosong, hanya bau menyengat dan tetesan darah di alas tandu. Aku ingat pesan Pak Darto siang tadi, orang yang dipilih akan mengalami 3 hal. Dengar panggilan dari ponsel tanpa nama. Lihat pasien yang tak pernah turun dari kendaraan. Mimpi buruk yang terasa lebih nyata dari dunia ini. Semua tanda itu sedang aku alami sekarang. Beberapa malam kemudian, aku mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di ruang bedah tua. Lampunya berkedip-kedip. Ada suara alat medis dan bau daging terbakar. Di tengah ruangan, ada satu meja operasi. Di atasnya, terbaring diriku sendiri. Tubuhku ditutupi kain operasi. Dan di sekelilingku, ada dokter-dokter dengan wajah hangus dan mata putih polos. "Pasien siap," kata salah satu dari mereka. Operasi dimulai, lalu mereka mulai memotong tubuhku. Pelan-pelan, sambil tertawa, aku berteriak. Tapi suaraku tak keluar. Dan saat aku terbangun, bajuku benar-benar berdarah di bagian perut. Tapi tak ada luka. Setelah kejadian itu, aku mulai menyelidiki orang-orang lain yang pernah mengalami kejadian serupa. Aku menemukan komunitas online kecil yang membahas hal-hal gaib. Di dalamnya, beberapa pengguna menceritakan kisah mirip mengantar pasien dari rumah sakit yang tidak terdaftar, menerima panggilan tanpa nomor, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Salah satu pengguna bernama Paramedis Shadow 97 menuliskan, "Saya pernah ditugaskan ke Rumah Sakit Rahmat Sejati. Waktu itu, saya antar pasien perempuan ke rumah sakit besar. Tapi saat saya cek CCTV, saya sendirian di ambulans. Tak ada pasien. Dan sekarang, saya tak bisa tidur tanpa bermimpi tentang ruang bedah itu." Postingan itu adalah yang terakhir. Akun itu tidak aktif lagi setelah tanggal tersebut. Komentar terakhir di bawah postingan itu, "Selamat datang di daftar perawat bayangan. Sekarang giliran kamu, Dimas." Sejak kejadian mimpi di ruang bedah itu, aku mulai merasa seperti hidup di antara dua dunia. Ada malam-malam tertentu di mana aku tidak tahu apakah sedang tidur atau terjaga. Bahkan lebih parah, aku mulai melihat sosok orang lain di rumahku sendiri. Pernah suatu malam, saat aku menatap cermin di kamar mandi, bayanganku mengedip lebih lambat dari gerakan asliku. Lalu tersenyum. Meski wajahku biasa saja, aku panik. Kurasakan jantungku seperti akan meledak. Aku lempar cermin itu hingga pecah. Pagi harinya, aku bangun di dalam ambulans, terparkir di hutan belakang lokasi rumah sakit tua. Di dashboard mobil, ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Selamat datang di tim perawat bayangan Rumah Sakit Rahmat Sejati. Shift malammu belum berakhir." Hari-hari berikutnya, aku mulai menerima panggilan darurat tanpa sumber. Selalu di malam hari, aku coba abaikan, tapi setiap kali ku tolak, aku akan mengalami mimpi buruk lebih dalam. Pada malam keempat, aku dipaksa datang oleh suara anak kecil dari dalam ponsel Om. "Tolong aku. Aku mau pulang. Jemput aku di ruang 306. Aku tidak tahan." Kuturuti suara itu. Kali ini, aku benar-benar melihat bangunan rumah sakit itu kembali berdiri. Tapi bangunannya lebih besar, lebih menyeramkan, dan lebih hidup. Ada pasien-pasien tua duduk di kursi roda.
menatap kosong. Ada anak-anak kecil dengan selang infus, mondar-mandir di lorong gelap. Dan di ruang 306, aku menemukan seorang bocah laki-laki. Matanya berkaca-kaca. Tangannya dingin. "Om Dimas ya?" kata ibu. Om yang bawa aku keluar malam itu. Tapi Om gak pernah sampai rumah. Jadi aku nunggu Om jemput lagi. Aku mulai sadar. Rumah sakit ini bukan hanya tempat, tapi makhluk. Ia hidup, bernafas, dan lapar akan jiwa-jiwa yang belum tuntas. Bangunan itu muncul hanya untuk mereka yang terpilih. Dan ketika kamu masuk, setiap langkahmu akan dicatat. Semakin sering kamu kembali, semakin dalam kamu terperangkap. Salah satu dinding di lorong ruang ICU dipenuhi foto-foto perawat, dokter, dan sopir ambulan. Di pojok paling bawah, ada foto wajahku. "Selamat datang kembali, Dimas." Aku mendengar suara itu lagi, tapi kali ini bukan dari luar. Dari dalam kepalaku sendiri, ada satu lorong sempit yang selalu dikunci. Pintu besi tua dengan tulisan samar. Ruang 0, khusus pasien yang tidak dikenali. Malam itu, saat aku sedang lewat, pintu itu terbuka sendiri pelan, meringkik. Dari dalamnya keluar bau busuk bercampur karbol tua. Aku menyalakan senter ponsel dan masuk. Ada ratusan ranjang, semuanya berisi tubuh-tubuh dalam kantong jenazah. Tapi mereka bergerak, menggeliat, dan pada ujung ruangan, ada satu tubuh terbuka. Itu tubuhku sendiri. Mataku terbuka, tersenyum. Dimas yang ini sudah tidak diperlukan lagi, dan semua tubuh lain mulai bangkit. Satu persatu, matanya putih, mulutnya berbisik serempak. "Selamat datang, Dimas. Giliranmu jaga malam." Aku berlari keluar, tapi rumah sakit itu berubah seperti labirin. Setiap lorong berubah bentuk, pintu muncul dan menghilang. Akhirnya, aku terjatuh ke dalam ruang operasi yang sama, seperti dalam mimpiku. Lampu menyala. Di sana, sudah ada Dokter Hendra, Suster Erna, dan Suster Ratmi, berdiri mengelilingi meja operasi. Pasien kita datang lagi. Tapi kali ini, bukan untuk dioperasi. Kali ini, dia tetap tinggal. Mereka memegangi tubuhku, menahanku, menyuntikkan sesuatu ke leherku. Aku berteriak tapi dunia jadi gelap. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan ambulans di pinggir jalan hutan. Mesin mati, tapi semua alat masih menyala. Di dalamnya, hanya ada satu catatan tulis tangan. Di bawah jok supir, rumah sakit itu tidak terdaftar di peta. Karena rumah sakit itu bukan milik manusia. Jangan pernah jawab panggilan tanpa nomor di malam hari. Jika kamu melihat pintu rumah sakit berdiri di tengah jalan, berkendara terus. Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Catatan itu ditandatangani Dimas, perawat bayangan shift malam. Di dunia yang tak terlihat, jauh dari jangkauan manusia, rumah sakit Rahmat Sejati masih berdiri, masih menerima pasien, masih memanggil sopir-sopir ambulans baru, masih mencatat nama-nama yang berani datang ke pintunya. Dan jika malam ini kamu melihat pesan seperti ini di ponselmu, pasien darurat, jemput di koordinat berikut. Rumah sakit Rahmat Sejati. Jangan jawab, jangan cari, atau kamu akan jadi berikutnya, yang fotonya dipajang di dinding shift malam.